Punya kita muter-muter dulu, kita buat video lagi dari sampingnya Wood restoran yang ada di Prerenan ya. Barusan dari sini ganti itu ya, apa namanya, ganti suite. Sekarang kita jalan balik ke daerah Kerobokan ya. Kita buat video di pagi hari. Kita lanjut menuju ke Canggu dan ke Dalung. Sekarang kita naik motor, jalan santai aja ya. Sekalian buat video biar teman-teman juga tahu. Habis ini saya tunjukin jalur alternatif. Seandainya teman-teman dari Prerenan kena macet naik motor ya, khusus naik motor, saya akan tunjukkan jalur alternatif yang bebas macet. Kalau masih pagi gini masih aman-aman aja, nggak macet ya. Tapi kalau udah macet bener-bener crowded, teman-teman harus tahu jalur alternatif seperti itu. Nah, sini nanti kita tunjukin jalurnya, yang mana aja yang bisa teman-teman lewati, biar nggak kena macet. Kalau pengen tahu, ikutin sampai selesai videonya, karena jalur alternatif yang sering saya lewati. Kalau lewat jalan utama macet, lewat jalan shortcut macet pada siang-siang hari, sore hari seperti itu. Seandainya mau balik pulang kerja atau pulang dari Prerenan liburan, habis ini tak tunjukin jalurnya lewat mana aja, lebih cepat, teman-teman bisa ngebut lagi. Jalurnya tuh memang spesial pokoknya, jalur spesial yang bebas macet. Ini jalan shortcut ya, seperti ini. Kalau jalan shortcut selalu ramai, tapi khusus sepeda motor ya di sini. Nah, jalur santuy saja, bener-bener santuy ya. Ambil kiri teman ya, dari sini kita ambil kiri. Saya mau nunjukin jalur yang bebas macet, jalur alternatif ya. Ini salah satu jalur alternatifnya. Kalau teman-teman pas kena macet lewat jalur utama, bisa lewat jalur alternatifnya. Suasana kampung bule di pagi hari ya, seperti ini. Kiri jalan salah satu restoran atau kafe atau apalah namanya, ini yang selalu ramai ya. Biasanya sampai antri-antri di sini. Iya, ramai, selalu ramai di sana itu.
kita lurus ya. Ini jalur yang saya bilang tadi, nanti di depan ya. Pokoknya lurus aja, jangan belok-belok ini. Nah, nanti ada perempatan, lurus aja lagi. Itu jalur alternatifnya yang bebas macet. Ada ya teman-teman pas lagi kena macet. Biasanya di sini tuh rawan sekali macet teman ya. Di Canggu tuh rawan sekali macet, di mana-mana macet. Tapi kalau untuk sepeda motor masih aja, tapi tetap aja karena macet masalahnya, di mana-mana tuh macet sekali. Tambah siang, tambah macet, tambah crowded jalurnya. Ini wajah baru ya, wajah baru dari Canggu Bali. Sudah mulai dengan pembangunan lagi nih. Dulu di sini sepanjang jalan ini ya, di tahun 2021 awal, ini lahan sawah yang sangat produktif. Saya masih ada videonya. Inilah penampakan yang terbaru. Ini lahan sawah yang masih produktif. Sepanjang jalan ini tuh ada beberapa restoran yang sangat lama ini. Sebentar, ini yang restoran lama itu kalau nggak salah di dinding ini baru, ini baru, bukan yang ini ya. Yang lama itu ini. Nah ini lama, ini restoran lama yang kiri kita nih. Ada satu lagi yang lama, mana lagi ya? Loko ini lama juga. Loko ini lama, Loko by Nature ini lama juga, ini restoran lama. Sampai sekarang masih tutup gara-gara corona ya. Gara-gara corona ini mau dibangun juga, ini disewakan, mau dibangun, siap dibangun lagi nih jalurnya. Dua itu aja dulu nih persawahan yang sangat produktif dulu di sini, bener-bener produktif dulunya. Sekarang udah jadi tempat-tempat usaha. Sekarang ini udah mau dibangun juga, ini udah mulai alat beratnya udah turun nih, ntar lagi udah turun ini. Banjir ya, banjir sebentar lagi udah dibangun itu. Ini bangunan lama ini, Paseda ini. Nah ini jalur yang saya bilang jalur alternatif itu ke sini teman-teman ya. Teman-teman lurus aja, kita ambil ngebut ya. Ini yang saya bilang jalur alternatif itu ini. Ini bebas macet ya kalau di sini. Teman-teman nggak kena macet di sini. Sampai ke depan nanti bebas macet. Sebentar aja nanti udah masuk di daerah Dalung. Sudah tembus ke sana udah aman. Udah keluar kita dari kemacetan kepadatan yang ada di Canggu dan Bali. Canggu dan Prerenan. Di sawah yang luas sama. Sana tadi sawah juga, sawah sangat luas sekali. Karena permintaan dari investor gitu kan, tempat-tempat itu, jadi sawah itu kurang produktif. Kalau sawah mungkin satu are dalam 1 tahun bisa ngasilin berapa beras. Sedangkan kalau mau disewain ya lumayan kalau disewain. Kalau dijual lebih mahal lagi. Lahan sana tadi mahal sekali teman ya. Harga di atas 1 miliar per 10 meter. 10 meter persegi itu di atas 1 miliar ya kalau di daerah sana tadi. Ini mudah-mudahan yang ini masih tetap persawahan ya. Yang ini mudah-mudahan kedepannya mungkin 10 tahun 20 tahun lagi masih tetap jadi sawah, mudah-mudahan. Ini sawah yang sangat luas teman-teman. Ini sangat sawah kalau lagi menghijau, padi mulai menguning itu bagus sekali pemandangannya sini. Ini benar-benar sawah ini. Luas sekali sepanjang mata memandang ya. Kalau udah perbatasan di ujung baru ada villa-villa di sana. Di ujung sana juga ada villa, di ujung sana udah mulai dibangun villa besar ya sana ya. Sama di sebelah sana juga villa-villa besar juga itu. Bangunannya villa-villa besar sana. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan aja masih tetap sawah ya, sawah yang segar. Jadi itu ya, ini jogging trekking jadinya kalau di sini. Bule-bule suka. Nah, itu udah jadi sebentar lagi jadi villa itu ya. Mungkin
penginapan atau hotel, nggak tahu itu berapa lantai, itu 3 atau 4, itu 4 ya, ada 4, naik lagi 5 ke atas belum ke bawahnya. Biasanya aku sore-sore lewat jalur ini. Kalau pagi masih tetap lewat jalur sana kadang tuh. Tapi kalau sore lewat jalur ini aman, bebas macet.